Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mencoba menjawab satu buah soal ya, yang berhubungan dengan aliran eksternal ya, atau external flow ya. Nah, di sini ada dua buah mobil ya dengan bentuk yang berbeda. Kalau kita lihat sekilas ya, ini bentuknya seperti apa? Lurus sepertinya, seperti kotak ini ya, seperti ini. Kemudian yang mobil yang kedua ada kemiringan ya. Nah, di sini di soal ini kita dapatkan bahwa mobil ini melaju dengan kecepatan 100 km per jam ya. Jika lebar mobilnya ini 1 meter, maka berapa koefisien drag dan gaya drag yang terjadi pada kedua buah mobil ini ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, pada video ini kita menggunakan software ANSYS ya. Bisa dibuka software ANSYS-nya seperti ini ya. Baik. Nah, pada software ANSYS ini ya ada beberapa menu ya, atau bagian-bagian yang bisa kita gunakan ya. Untuk analisisnya ada elektrik, misalkan ada modal, ada ya, ada statistik, struktur ya, ada thermal dan dan macam-macam ya. Nah, di sini karena di sini berhubungan dengan fluida ya, di sini nanti ada fluidanya ya, berarti di sini yang kita gunakan adalah yang fluid ya, yang fluid flow ya. Nah, jadi ada dua di sini ya, sebenarnya banyak sini fluid flow-nya, ada beberapa fluid flow ya, ada CFX, ada fluent ya. Jadi di sini kita mencoba menggunakan fluent ya. Kita tarik aja di sini ya. Ini. Nah, setelah muncul gambar ini ya, untuk memulai menggambar nanti kita bisa mengklik di geometri ini ya. Nah, di sini ada dua pilihan ya, sebenarnya tiga pilihan ya. Ada yang pakai SC, ini disingkat dengan SC biasanya ya. Kalau ini DM, biasa disingkat dengan desain modeler. Kemudian di sini ada import geometri. Nah, import geometri ini ketika gambarnya itu sudah ada ya. Misalkan gambarnya sudah kita buat di SolidWorks misalkan. Jadi tinggal kita import aja gambarnya ke sininya. Jadi kita tidak perlu menggambar. Nah, kalau misalkan gambarnya belum ada seperti ini kan. Nah, oke ya. Jadi kita harus menggambar. Nah, caranya tadi kita harus memilih salah satunya ya. Jadi video ini kita akan mencoba menggunakan desain modeler ya, geometri ya. Kita klik aja ini, nanti klik kanan tadi ya, coba kita ulangi seperti ini ya. Klik kanan, nanti ada new design modeler, kita klik ya. Kita tunggu ya sampai muncul. Nah, kalau udah muncul seperti ini ya, lembar kerjanya muncul seperti ini lembar kerjanya untuk desain modeler ya, jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa rubah satuannya ya. Kita pilih unit, ini bisa dirubah satuannya ya, entah apa satuannya, mau sentimeter, milimeter, mikrometer ya, foot, inci dan sebagainya ya, bisa dipilih di sini. Nah, kebetulan gambar kita ini ya, soal ini dia menggunakan satuan meter ya, berarti di sini kita unitnya kita menggunakan satuan meter ya. Contohnya aja meter sudah. Oke. Nah, kemudian sebelum menggambar di sini ada sumbu ya. Kita harus mengenal sumbunya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, ini kita mau gambar di sumbu mana? Bidang mana yang mau kita gambar? Bidang apa? Oke, misalkan di sini yang umumnya itu bidang X ke sini ya, atas, bidang Y ke sini ya. Ke bawah itu bidang Y, atas bidang X. Berarti kita gunakan sumbu yang ini ya, XY ya, XY. Berarti ini ya, XY plane. Kita klik XY plane-nya ya. Nah, kita pilih new sketch ini. Berarti kita menggambar di bidang ini ya, bidang ini. Nah, untuk supaya ini bisa kita bidangnya ke depan ya, kita bisa pilih yang Z ini ya. Kita klik sumbu Z-nya seperti ini ya, ada kuning ya. Klik Z seperti ini. Nah, di sini kan apa namanya ini masih besar ya, 40 meter. Nah, 40 meter ini kita kecilkannya ini dengan memutar kursor. Nah, seperti ini ya, kira-kira ya.
Kalau kan gambar kita hanya ada paling panjang 3 meter ya, berarti kita sesuaikan. Oh, 3 meter ya, di mana kira-kira ya, sesuaikan lah seperti ini misalkan. Nah, untuk memulai gambarnya ya, ini kan nggak ada apa namanya garis-garisnya belum ada ya, tinggal kita pilih yang skating. Nah, ini muncul nih toolbar untuk menggambar ya, toolbar skatingnya seperti ini. Kemudian kita pilih line ya, seperti ini. Kita gambar aja di sini, nggak apa-apa, sembarang seperti ini. Sini ikutin aja seperti ini sembarang, nggak masalah. Nanti dia akan memperbaiki sendiri gambarnya ya. Ini ya. Nah, lain ya, gambar aja ya. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Bisa diikutin? Nah, bila sudah gambarnya, baru kita kasih ukuran ya dengan perintah dimension ya. Oke, ini mirip-mirip dengan AutoCAD ya. Kalau udah biasa menggunakan AutoCAD, insya Allah untuk menggambar ini cukup mudah ya. Oke, kita bisa kasih ukuran ya. Ini untuk lebih gampang kita bisa pilih general ya. General ini lebih mudah ya untuk bikin ukuran. Tinggal klik general, tinggal klik aja sini, tarik seperti ini. Nah, ini kan udah ada ya, seperti ini. Ini seperti ini. Seperti ini misalkan. Nih, misalkan ya seperti ini. Nah, sesuaikan dengan gambar kita tadi ini ya. Oh, ini 1 meter, ini 3 meter, ini 0,6 meter, ya ini 0,4, 0,4 ya, itu ya. Jadi kita gambar di sini. Nah, mau bahas ukurannya di mana? Pertanyaannya itu kan. Di sini ya. Nah, di sini di detail views. Ya, detail view-nya ya diganti. Bisa lihat di sini. Kalau di sini ada misalkan ada P1. Oh, di sini P1 1 kan. Nanti 1 meter kan sesuai gambar kita kan. Kemudian ada H2. H2-nya 3 meter. Oke. Kemudian apa lagi nih? H4. H4-nya 0,4 ya. Sesuai gambar. Kemudian apa lagi? P3. Oke, P3-nya berarti 0,4 juga kan? Sama. Nah, seperti ini ya. Nah, terbentuk seperti ini ya. Nah, kemudian kita bikin apanya? Ini bannya ya, bannya kita bikin bannya ya. Oke, berarti kita pakai apa ban? Di AutoCAD itu. Kita ambil ya. Circle ya. Kita cari circle di sini. Nah, mana circle? Cari di sini ya. Ah, ini circle. Oke, taruh aja bannya di mana? Di sini sembarang aja. Oke. Bikin dulu ya. Sembarang aja bannya di sini misalkan. Circle-nya di sini, enggak apa-apa, taruh aja ya. Sini misalkan. Baru kita kasih ukuran dengan perintah dimensi ya. Radiusnya seperti ini. Kemudian apa lagi? Generalnya kita pilih ini ke sini ya. Nah, itu ya. Mudah kan? Nih. Tinggal kita cari di detail view-nya ya. Lihat. D4 sama D6. Nah, D4 sama D6 berapa di sini? D4-nya 0,5 ya, samanya 0,5. Berarti D4-nya kita D5 sama D6-nya ya, 0,5. D6-nya 0,5. Kemudian ini lagi L7 sama L8 ya. 0,5 juga ya, 0,5. Ini juga 0,5 ya. Nah, seperti ini kan? Nah, tinggal kita potong ini ya, ini potong ya, kita trim. Oke, kita trim, berarti kita pilihnya model ya. Oke, nanti ini kita modif ya, cari yang trim untuk motong ya, tinggal kita potong di sini, potong sini ya, potong sini, potong sini ya, sampai ke potong semua. Udah tinggal kita extrude ya. Ini yang aktifnya ini ya, yang kuning ini berarti aktif ya, kita kita terapkan ya, play ya. Nah, kemudian di sini add material nih, biarkan add material ya. Kalau kita pilih prejon nanti dia jadi fluida ya. Kita add material. Kemudian nah ini lebar mobil ini. Lebar mobil kan 1 meter ya. Berarti di sini 1 meter, biarkan ini 1 meter atau ketebalan ekstraknya 1 meter ya. 1 meter. Nah, kita
generate ya, generate. Nah ini ya. Baik. Nah kemudian pada bagian bawah ini kan harus dipotong kan, ini supaya bisa menjadi ban ya. Nah, istilahnya menjadi ban. Oke, jadi kita bisa mulai lagi dengan mengklik di sini di permukaan ini ya, di sini. Nah, klik ini ya, di sini klik permukaannya ya, seperti ini. Oke, ini bisa kita ambil depan, seperti ini boleh. Nah, kita bisa skating ya, kita pakai rectangle boleh di sini. Kita pakai rectangle boleh seperti ini. Nah, boleh. Ini. Kemudian kita atur lagi dimensinya general. Seperti ini ya. Nah, ini. Oke, ini bisa diatur ya. Seperti ini. Ini ya. Nah, tinggal kita atur di sini di detail views-nya ya. Untuk apa ya? H2 berarti 0,25 ya. 25 karena total lingkaran ban kan 5 kan, berarti setengahnya kan. Kemudian P1 berarti kalau di tengah-tengah berarti 0,7 ya. Nah, 7. Kemudian di sini untuk yang P3 0,15 ya, 0,15 ya. Supaya di tengah seperti ini ya. Ini udah ya. Seperti tengah. Oke. Nah, ini kita potong ya. Caranya kita tekan extrude ya, pilih extrude, kemudian di sini kita terapkan ya, ini kita terapkan garisnya ini, berarti garis ini aktif, apply ya. Nah di sini di operasinya, kalau tadi kan kita milih add material. Nah di sini karena kita mau motong ya, maka di operasinya kita pilih yang cut ya, cut material, cut. Nah kita potong dia semuanya. Nah kemudian yang di TP-nya ya, TP-nya kita pilih yang berataan semuanya ya, top all ya, semua dia kepotong semua ya. Setelah itu udah, ini kita generate ya. Nah dia kepotong semua, ini seperti ini bentuknya ya. Nah ya seperti ini. Nah ya, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, seperti ini kan, udah. Nah, kemudian di sini ya, karena ini sebagai mobilnya ya, mobilnya, karena di dalam simulasi CFD ya, nah di sini kita memerlukan yang namanya domainnya, domain fluida. Nah, ini seperti ini ya, ini gambarnya, yang ini itu sebagai domain fluida. Nah, ini domain fluida ya, ini, nah ini namanya domain fluida. Nah, ini ya. Ini sebagai domain fluidanya. Jadi di gambar ini nanti kita bikin. Kalau kita hanya mensimulasi seperti ini nggak akan bisa ya, karena nggak ada fluidanya mana. Tidak bisa ya. Kita harus bikin dulu domain fluidanya ya. Caranya kita bisa menggunakan yang ringkas di sini, bisa menggunakan tool ya, enclosure. Nah di sini tinggal kita apa namanya ini, kita atur di sini ya, view detailnya ya. Atur. Oke, misalkan X-nya mana, X-nya, X ini, oh X-nya misalkan kita kasih 3 meter ya. Kemudian yang Y-nya, oke, kita kasih yang Y negatifnya ke atas ya, 0,3 meter misalkan ya. Ini. Dah, misalkan cukup gini aja. Misalkan kita generate ya, menampilkan enclosure-nya. Nah, seperti ini dia muncul. Nah. Artinya apa pembacaan tadi? Yang 3 meter ini berarti 3 meter ini ke sini 3 meter ya, ke depan ini 1 meter, kemudian samping ini 1 meter, 1 meter ke atas, 1 meter ke bawahnya, yang bawah ini 0,3 meter. Itu pembacaannya. Maksud ini ya, maksud dari ininya, yang samping ini ya. Baik, mudah-mudahan dipahami sampai sini ya. Nah, selanjutnya di sini harus kita pisahkan ya antara ini ya, antara yang domain fluidanya ini dengan yang mobilnya, yang dipisahkan ya. Caranya memisahkan, kita bisa menggunakan perintah ini di sini ya. Ada yang namanya boolean. Nah, ini boolean ya. Kita klik ya booleannya. Kemudian di sini untuk operasinya kita pilih yang
subtract ya. Subtract itu artinya kita potong ya. Subtract itu artinya satu benda seperti ini, misalkan ini bendanya, kemudian dalamnya jadi dimasukkan ke dalam artinya ya. Subtract-kan, dilubangi, tapi lubangnya sesuai dengan geometri dari mobil ini. Oke ya, kita coba ya. Coba untuk target body ya, kita pilih ini. Nah, yang domain dari polida ini target body ya. Nah, ya, apply ya, kita terapkan. Kemudian untuk yang tool body yang dalam ya, nah yang dalam ini body mobilnya ya, ini nggak bisa kan, nggak bisa diklik. Nah, bagaimana solusinya kalau dia tidak bisa diklik seperti ini? Maka solusinya adalah kita buka yang partnya ini, kemudian kita simpan ininya ya, yang domain polidanya tadi kita simpan ya, kita simpan. Kemudian kita baru bisa klik mobilnya. Nah, bisa kan? Baru kita apply ya, kita setujui, ya, kita terapkan seperti ini. Kalau sudah, baru kita pastikan ini ya, body, baru kita klik generate ini. Nah, kan nggak kelihatan nih, hilang kok, mana hilang kan? Kenapa hilang? Karena ini masih terhidden ya. Nah, jadi kita bisa tampilkan sini, kita klik solidnya tadi, baru kita slow body. Nah, muncul dia ya, muncul seperti ini. Nah, inilah mobilnya. Nah, ya, ini body ya, ganti nama, ini kan namanya kan. Nah, namanya bisa diganti ya menjadi, supaya kita mudah mengingatnya, atau nanti untuk tahap selanjutnya kita kasih nama, misalkan domain, misalkan lah, kita ganti dengan domain polida. Oke ya, kita ingat. Jadi nanti kalau namanya domain polida berarti ini ya. Oke, domain polida. Pastikan di sini ya, ini yang kadang-kadang ini jangan sampai salah ya. Pastikan di sininya, di view detailnya, untuk yang fluid dan solid pilih fluid ya. Bisa diklik sini, pilih fluid. Kalau solid nanti salah hasilnya. Oke. Nah, ini udah ya, sampai ini sudah selesai. Kita bikin fluida, bikin apa namanya, domain fluidanya. Jadi mobil dari dalam ya. Seperti ini. Setelah selesai, tinggal kita kita close ya. Kita close. Ya, closing ya, ini. Nah, setelah kita close, nanti selanjutnya adalah kita masuk ke tahap mesh. Ya, mesh ya. Nah, mesh ini kita membuat elemen-elemen ya, jadi seperti elemen hingga gitu ya. Jadi kita bikin elemen-elemen ini, kita pecah-pecah domain fluida tadi ya, jadi kecil-kecil. Nah, sini kita bisa klik kanan ya, nanti kita klik edit. Nah, kita edit ya, kita tunggu sampai muncul lembar kerja untuk meshnya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini setelah meshnya kita terbuka, jadi muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini ada mobilnya di dalam, kemudian ini domain polidanya ya. Jadi kita bisa beri nama di sini ya, untuk mendefinisikan nanti. Jadi kita yang di depan, ini ada berbagai macam pilihan ya. Kalau kita pilih ini ya, body, jadi ini terpilih semua ya. Kalau kita milih permukaan, dia permukaan aja. Jadi kalau kita milih garis, lain garis saja yang terpilih ya. Kemudian kalau ini titik yang terpilih ya, tergantung penggunaannya. Nah, di sini karena kita maunya memasukkan fluida di depan dan keluar di belakang, berarti kita harus menggunakan yang permukaan ya. Nah, di sini kita pilih ini, kemudian kita klik di sini, klik kanan, munculkan create name, selectionnya kita kasih nama, misalkan kita kasih nama inlet ya, inlet atau velocity boleh. Oke. Velocity inlet. Oke, inlet artinya velocity yang masuk nanti ya. Kenapa kita kasih velocity inlet? Karena di sini ada kecepatannya, ini kecepatan 100 km/jam, berarti ini velocity ya, masuk. Nah, kemudian yang di belakang ya, sini bisa kita kasih nama dengan pressure outlet boleh, atau velocity outlet boleh, terserah ya. Kita di sini kita namai dengan pressure ya.
pressure outlet. Nah, artinya tekanannya keluar ya, tekanannya keluar. Nah, kemudian di bagian dinding ini kita namain juga ya. Kita tekan kontrol ya di keyboard untuk bisa milih semuanya. Seperti ini. Baru kita kasih nama. Kita kasih nama misalkan dengan apa ya? Dinding wall ya. Wall. Oke, ya. Kita kasih dinding. Baik. Nah, selanjutnya yang bagian apa ya? Mobilnya ya. Ini kita bisa perbesar seperti ini ya. Ini bisa kita move, kita perbesar bisa ya. Nih. Nah, ini kan nggak bisa kita pilih ya. Mbak, ini nggak bisa kan? Nah, karena kan ini juga nggak bisa kan? Garis juga nggak bisa. Caranya kita ganti modenya ini dengan select box ya. Nah, ini bisa ya, select box, jadi kita bisa memilihnya ya seperti ini. Lalu kita kasih nama dengan apa ya? Mobil misalkan. Mobil, oke ya, seperti ini. Nah, di sini kita udah memberikan nama ya. Nah, di sini ya ada velocity inlet di sini, pressure outlet di sini ya, wallnya dinding di sini, kemudian mobilnya yang di ini ya. Nah, kemudian untuk meshnya ya kita bisa menggunakan mesh yang standar aja ya. Sebenarnya sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini ada beberapa metode untuk mempermudah kita ya. Kita bisa menggunakan mesh standar, yaitu tinggal kita klik mesh. Nanti di sininya kita perkecil ininya ya, elemen size-nya ini. Ini kan 0,4 meter ya. Ini kita perkecil elemennya, misalkan menjadi 0,075 ya. Terus kita generate. Kita generate di sini ya. Ini ya, kita generate. Kita tunggu ya sampai ini muncul meshnya. Nah, setelah muncul seperti ini ya. Ini modenya kita balikan lagi ke mode single ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lihat statistiknya ya di sini. Nah, ini ada node sama elemennya ada terbaca ya. Elemennya 4 ini ya. 458.750 ya node-nya. Nah, karena di sini kita menggunakannya ANSYS-nya versi yang student ya. Jadi usahakan nanti untuk elemennya ini ya jangan lebih dari 5.000 ya. Karena kalau lebih dari 5.000 elemennya, maka otomatis nanti ketika kita masuk ke dalam ini ya setup ya, ini akan error ya, karena dibatasinya ya. Jadi nanti kalau misalkan mau yang lebih dari 5.000 di sini ya, mungkin nanti bisa menggunakan ANSYS yang full ya. Jadi kalau di sini kan kita kebanyakan menggunakan ANSYS yang versi student ya. Nah, kalau ini sudah selesai seperti ini ya, kita tinggal update ya. Kita klik mesh-nya sebelah kanan ya, kita klik update ya, ini update. Nah, ini untuk supaya mesh-nya nanti yang kita bikin tadi masuk ke sini ya. Ini kan belum conteng nih ya, coba kalau kita update nanti dia akan conteng. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat contengannya ada. Berarti mesh ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, bisa kita tutup ya. Nah, setelah meshnya kita tutup, kita buka lagi yang setupnya ya. Setupnya kita buka, sini kita klik kanan, kita klik edit ya, edit. Kemudian di sini kita tunggu ya, nanti akan muncul tampilan. Nah, di sini. Nah, di sini ada double ya, ada double fraction. Artinya ada, kalau ini kan double artinya ya. Ini lebih bagus. Kalau di sini kita bisa pilih double atau kita pilih satu aja ya, yang ini display aja. Nah, untuk yang solve per proses di sini, ini semakin tinggi kita menaruh angkanya, ini semakin akurat perhitungannya ya. Misalkan di sini kita taruh 2 atau 3 misalkan ya, taruh 2 aja ya, taruh 2 misalkan ya.
Ini nggak usah double ya, double ini lebih akurat perhitungannya ya. Ini kita kali 2, ini ya. Nah, setelah ini kita bisa tekan start ya untuk memulai. Nah, kita tunggu sampai muncul lembar kerja dari setupnya. Nah, setelah muncul lembar kerja dari setupnya seperti ini ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan di sini ya. Kita menggunakan yang ini aja ya, karena kalau kita ambil yang transient ini nanti fluidanya bergerak ya, untuk bergerak. Jadi kalau untuk yang diam kita cukup memilih ini aja ya. Ini absolute, pressure-nya bass ya. Nah, untuk dicek ini bisa dicek nanti ya, bisa kita cek atau skalanya atau kita displaynya tadi yang bisa kita lihat. Untuk display ini ya, mobil, pressure outlet, velocity inlet, wall ya, ini yang display yang kita bikin tadi ya. Nah, kemudian sini unit satuan ya. Jadi satuan ini sesuaikan dengan permintaannya. Misalkan di sini mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Ini kan satuannya km per jam ya. Velocity-nya berarti kita rubah di sini ya. Kita cari di sini velocity-nya ya. Nah, ini velocity ya. Nah, ini kita cari km per jam, berarti km per hour ya. Ini kita pilih yang ini ya, jangan sampai salah. Nah, kemudian di sini di model ya. Oke, karena di sini tadi berupa fluida ya, yang mengalir ini berupa fluida, ini kan fluida ya. Ini ya, ini fluida. Maka modelnya ya kita pilih yang viscous ya, ini viscous ya. Kita klik 2 kali di sini. Kita tunggu sampai muncul tampilannya. Nah, setelah muncul tampilan kita bisa memilih ini ya. Ini untuk yang implicit ada laminer. Nah, yang di sini ini batas untuk yang turbulennya ini. Bawahnya turbulen. Jadi kita harus prediksi nanti kecepatannya laminer atau turbulen ya. Kalau misalkan 0,0000 misalkan 1 meter per second, oh otomatis itu udah laminer ya. Tapi kalau misalkan sudah di atas 1, 2, 5, 100 itu pastilah alirannya berupa aliran turbulen. Jadi kita bisa milih ini ya. Nah, di sini kita bisa memilih. Nah, kebetulan di sini kita akan memilih yang ini ya, K epsilon ya. Nah, K epsilon ini dia melakukan 2 kali perhitungan ya, ini 2 kali ya. Nah, ini datanya. Kemudian kita pilih yang realizable ya, realizable. Nah, realizable ya. Terserah aja milih ini ya. Kita pilih oke. Tunggu. Nah, kemudian untuk viscosnya sudah, ini nggak perlu ya, karena nggak ada energinya, nggak ada strukturnya, nggak ada heat transfernya, nggak ada kan. Kita hanya menganalisis dari aliran fluidanya aja ya. Jadi cukup milih viscous ini ya. Nah, kemudian di sini yang di material, sini materialnya untuk yang fluidnya air ya, airnya udara artinya ya. Nah, kita bisa milih udara di sini ya. Nah, sebenarnya di sini bisa kita rubah-rubah fluid ini ya, nanti tergantung simulasinya di mana misalkan ya. Tinggal nanti dipilih di fluid database. Nah, di sini ini berbagai macam fluid yang bisa kita gunakan ya. Kalau misalkan dia dindingnya misalkan ya ada solid, nah berbagai macam solid yang kita bisa ambil di sini ya. Nah, kebetulan karena kita menggunakan udara jadi cukup ini ya, air ya, udara ya. Cukup. Kemudian sel zona condension. Nah, ini bagian selnya ya. Jadi ada ya sel zona condensionnya ya. Kita coba lihat di sini ya. Nih, sel zona condensionnya ini fluid. Nah, ini tadi ya, domain fluida. Jadi yang ini yang maksudnya ya, yang apa namanya? Ini. Nah, ini. Nah, ini sebagai domain fluidanya. Ini ya. Jadi fluida ini, fluidanya domain fluida, makanya pentingnya ini. Nah, domain fluidanya jangan sampai nggak ada domain. Kalau nggak ada domain nggak akan bisa diselesaikan ya simulasinya ya. Domain fluidanya pastikan fluid ya. Nanti kalau solid salah ya. Pastikan domain fluidanya nanti fluid ya, karena fluida ya. Nah, nanti kalau kita klik ini nanti akan muncul ya seperti ini ya. Nah, ini air ya, artinya udara. Nanti ini nggak usah diisi ya, kecuali nanti kalau domainnya itu bergerak nanti ya.
misalkan rotating domain. Nah, berarti nanti kita milih mesh motion ya, karena dia bergerak. Kalau ini tidak ada bergerak. Nanti pada video berikutnya nanti kita jelaskan bagaimana sih kalau domainnya bergerak ya. Oke, ini cukup. Kemudian kita di boundary conditionnya. Nah, ini sih kita mengisi ya variabelnya. Kita isi variabelnya. Oke, mobil. Oke, di sini velocity inlet. Kita pastikan di sini velocity inlet juga ya, sama ya. Edit. Kita tunggu ya sampai muncul tampilannya. Nah, setelah tampilan seperti ini kan, kita pilih velocity inlet tadi, yang lain nggak usah kita robah-robah ya. Ini tadi kan kilometer per hour ya, per jam ya, sesuai kan, ini kilometer per jam. Jadi 100 km per jam. Jadi maksudnya yang velocity inlet yang masuk itu atau kecepatan mobilnya ada 100 km per jam ya. Kita terapkan ya. Close ya udah. Kemudian untuk yang dindingnya, wall, pastikan ini wall ya. Oh iya, bukan. Kalau kita menggunakan wall, nanti di sini akan ada namanya apa? Aliran fluidanya itu berupa viskos ya. Nih. Ada namanya, ada lapisan batas nanti ya. Dia kalau kita menggunakan yang wall. Jadi untuk supaya tidak ada lapisan batasnya, jadi fluida itu dianggap ideal ya, maka di dindingnya, di wallnya kita bisa menggunakan yang semari ya. Semari. Nah, ini dia tidak punya lapisan batas ya. Tergantung nanti penggunaannya. Kalau misalkan nanti kita menggunakan wind tunnel ya, pastikan ini wall ya. Kalau wind tunnel pastikan ini wall atau dinding. Tapi kalau tidak menggunakan wind tunnel atau kita anggap fluida itu ideal, bisa kita menggunakan semari ya. Kita terapkan apply. Nah, kemudian untuk yang di pressure outletnya, pastikan ini pressure outlet ya. Pressure outlet itu pada bagian yang keluarnya ya, ini ya. Jadi kalau kita ambil gambar mobil seperti ini, jadi pressure yang di belakang ini. Oke, berarti masuk kan di belakang ini pressure-nya berarti dia ikut pressure-nya ATM ya, pressure-nya permukaan ya, berarti 0 atau istilahnya 1 ATM. Berarti kita ambil kan 1 ATM itu kan biasanya kita tulis dengan 0 ya. Dengan 0. Jadi pressure-nya kita tulis dengan 0 Pascal ya. Oke, apply ya, ini biar aja, nggak usah kita rubah-rubah, kecuali nanti ini bisa tergantung ya dari analisisnya. Kemudian mobilnya kita pastikan wall ya, pastikan wall, kemudian kita edit, kita lihat ya. Nah, ini pastikan ya stationer ya, stationer wall ya. Nanti jangan milih yang mop ya, mopping wall. Ini mopping wall ini fungsinya untuk ya domain yang rotating ya, atau domain yang berputar ya. Ini, jadi kita pilih ini ya. Apply. Oke, terapkan ya. Berarti ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke, nah ini referensi ya, referensi valve-nya. Nah, referensi valve ini berhubungan dengan ini ya, ada area, ada densitas, entalpi, panjang, length, pressure ya, temperatur, velocity dan sebagainya ya. Ini. Nah, karena kita tadi mau analisanya ini ya, kita analisanya ini drag ya, drag dan apa namanya, gaya drag ya. Kita lihat untuk persamaan dari gaya drag itu ya, ini ya. Kita lihat dulu ya untuk gaya drag ini ya, ini CD gaya drag ya, 2 FD massa jenis fluida, massa jenis kecepatan aliran kali A luas penampang. Nah, di sini ada luas penampang ya, berarti luas penampangnya itu yang kita masukkan di sini ya, ini. Nah, luas penampang ini ya. Nah, luas penampangnya, berarti luas penampangnya mana yang kita masukkan? Luas penampang yang ini ya, kalau mobil itu berarti luas penampang aliran fluida ini yang depan ini ya. Berarti dia searah sumbunya, kalau dia tadi X, kalau seperti ini kan X, berarti sumbu X-nya, luas penampang pada sumbu X-nya ya. Nah, di sini kita bisa hitung secara manual atau kita bisa hitung dengan menggunakan ini ya, Fluent juga. Karena di Fluent ini sudah tersedia ya, sudah disediakan ya. Jadi tinggal kita pilih, cari di sini ya. Kita cari
Bentar ya, ini agak lama. Kita cari di sini ya, reportnya. Nah, reportnya kita klik ya, kemudian di sini kita ambil yang project area ya. Nah, areanya kemudian kita kasih yang Y kan, sumbunya kan, tergantung sumbunya. Sumbu Y kan. Sumbu X ya, bukan Y, sumbu X. Sumbu X. Kenapa sumbu X? Karena kita ke sini. Kita ke sini ya. Ini kan sumbunya X ya. Coba kita lihat, perhatikan. Nah, ini X. Nah, X. Berarti fluidanya itu kan masuk dari belakang sini kan, dari belakang sini masuknya. Nah, dari belakang sini, nah, ya kan X kan masuknya. Kalau nanti dia masuk dari samping ini berarti dia sumbu Z. Tapi kalau dia masuk dari atas berarti dia sumbu Y ya. Kebetulan ini sumbu X, berarti kita pilih yang X ya. Nah, kemudian di sininya ya kita pilih mobil. Nah, kita pilih mobilnya ya. Baru kita komput. Nah, kita dapat artinya luas penampang dari mobil itu pada sumbu X yang dilewati fluida itu sebesar 1,23 ya meter pangkat 2. Ini luas penampang mobilnya ya. Setelah itu kita close saja. Nah, kita masukkan ke referensi valve tadi ya. Sini kita ganti ya, kita copy, Ctrl V ya. Baik. Lanjutnya di sini kan inletnya, velocity-nya kan masih 3 kan. Terubah, kita ganti di sini menjadi apa? Velocity inlet. Nah, dia berubah otomatis jadi 99 ya. Oke, ini berarti dia sudah mendekati 100 ya. 100. Kemudian referensi zona, pilih yang domain fluid. Kenapa sih domain fluid? Gak ada yang lain di sini. Oh, karena zonanya ya, itu zonanya ya. Seperti ini zonanya. Ini nih zonanya nih, seperti ini. Nah, ini kan zona, ini zonanya ini yang kita bikin tadi kan. Nah, makanya di sini dinamakan dengan domain ya, domain fluid. Sudah selesai, udah. Kita lanjut ke solusi, misalkan metode. Nah, metode kita bisa pilih metode, ini banyak metodenya, bisa menggunakan simple ya, simple, visco. Kita ambil yang paling bawah aja ya, ini. Oke. Udah. Nah, inilah kita ambillah second, kita ambil yang kedua aja ya, second semuanya biar sama nanti second dah. Nah, kemudian di sini report dimension. Nah, ini yang menampilkan dari variabelnya ya, yang kita pilih ya. Kita bisa klik 2 kali di sini, muncul seperti ini ya. Nah, di sini di new-nya, nah kan karena di soal ini tadi kita mau menghitung berapa koefisien drag dan gaya dragnya ya. Maka kita harus memilih ini ya, memilih report, kita new, kita cari yang force ya, gaya ya, drag. Ini kita ambil yang drag. Kemudian di sini ada kan, kita kasih nama. Nah, koefisien drag misalkan ya. Kemudian kita conteng ini semua supaya dia kelihatan. Kemudian drag, kita ambil mobil ya, jangan sampai salah. Mobil. Oke. Ini X-nya 1, kok kenapa 1 X-nya nggak di sini, nggak di sini? Ini berdasarkan sumbu ya, sumbunya. Oke, tadi karena dia bekerjanya pada sumbu X ya, maka kita masukkan di sumbu X nilainya 1. Kalau nanti kita kasih min di sini, misalkan berarti dia kebalikannya ya. Tuh ya, di sumbu X ya 1. Oke, sudah ya. Ini 1 udah ada, berarti koefisien drag. Yang kedua tadi yang kita mau tanya adalah gaya drag. Oke, gaya drag berarti tinggal kita new lagi ya, kita drag, kita ambil yang gaya drag ini, drag force ya. Kita pilih mobil. Ini tab X ya, ini kita conteng semua ya supaya muncul. Kita ambil oke ya. Jadi kita 2 ya, ini ya. Ini sama ini ya. Oh, ini belum kita kasih nama tadi ya. Bapak ya, nggak usah nama ya. Ini untuk yang gaya drag, ini ada koefisien dari dragnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita inisial ya. Inisialnya kita 2 kali di sini ya. Kita bisa menggunakan yang standar atau bisa menggunakan yang hybrid ya. Inisial ini artinya tebakan awal ya. Artinya awalnya ya. Kita bisa inisial ya, kita pilih inisial, kita klik ya biar dia masuk. Ini kita tunggu sampai dia selesai.
Ini agak lumayan lama ya, tergantung dari kualitas dari komputernya. Kalau lebih bagus ya agak cepat. Nah ini sudah selesai seperti ini ya. Ini merah, ini ada warning ya, peringatan, ya toleransinya ada 0,6, jadi di belakang koma ya, 6 no, jadi 6 di belakang ini ya. Baik, setelah ini kita masuk ke apa nih, kita bisa milih ini ya, di sini auto save ya, nggak usah masih dipilih ya, kita cukup. Kita udah inisial sudah ya, kita run ya, run calculation. Nah, run calculation ini perhitungan ya. Nah di sini kita bisa mencek dulu sebelum kita merunningnya ya, kita cek dulu. Nah di sini ternyata di recommendednya itu meshnya yang minta diperbaiki ya, tapi nggak masalah ya mesh ya, karena kita menggunakan versi student, jadi kita tidak bisa memperbaiki meshnya terlalu bagus ya, jadi cukup ya, karena yang lain tidak ada yang error ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang error, ini akan tertulis sini ya, ada yang salah atau apa ya, akan tertulis. Oke, kemudian di sini number of interaksinya kita bisa pilih misalkan 100. Nah jadi dia 100 kali melakukan tebak-tebakan. Nah, dia akan menebak sebanyak 100 kali ya. Setelah itu kita pilih atau kita masukkan ke 100 ya. Kemudian kita bisa kalkulasi langsung ya. Kita klik aja kalkulasinya. Nah, kita tunggu ya. Baik ya. Nah, setelah muncul tulisan seperti ini ya, complete, berarti running kita sudah selesai ya. Kita klik OK. Nah ini errornya ya, residualnya, jadi ini ya, jadi semakin kecil errornya ini berarti perhitungan kita akan semakin akurat ya. Jadi maksudnya itu semakin banyak interaksi ini nanti, maka residual ini akan semakin kecil ya, sehingga hasil tebakan itu akan semakin mendekati dengan yang benar ya. Nah kita lihat lagi di sini untuk coefficient graph-nya ya, ini untuk grafik graph-nya. Nah kenapa grafiknya seperti ini ya, jadi ini nggak bisa dipakai ya grafik ini untuk misalkan di dalam suatu penelitian kita langsung unduck grafik ini ya, pasal nggak bisa ya, karena grafik ini terjadi perubahan-perubahan ya. Kalau di sini perubahan-perubahan ya. Nah jadi kalau misalkan interaksinya lebih dari 100, ini kita entah bagaimana di belakang ini kan katanya belum bisa memastikan ya bagaimana grafik di belakang. Jadi sebenarnya semakin panjang interaksi yang kita lakukan ya, maka semakin besar kemungkinan mendekati kebenaran hasil dari simulasi yang kita lakukan ya. Kenapa seperti ini bisa terjadi? Karena ini merupakan tebak-tebakan ya. Jadi tebakan awalnya misalkan sebelum interaksi itu 0,8. Tebakan seterusnya di sini ya sekitar 1,3 lebih ya. Kemudian tebaknya lagi nanti turun lagi, tebaknya lagi nanti naik lagi. Ya nebak-nebak terus di sini ya. Konsep simulasi itu seperti ini ya. Jadi alangkah bagusnya nanti ya kalau nanti untuk simulasinya, nanti untuk interaksinya nanti ya, iterasinya nanti bisa diperbanyak ya. Iterasi yang ininya ya, ini jangan sampai 100. Kadang-kadang orang itu bisa sampai 1000, ada sampai 2000, ini atau sampai 5000 interaksinya. Jadi tebak-tebakan ini nanti dia memang benar-benar sudah mendekati yang sebenarnya ya. Nah kemudian yang kedua grafiknya ini untuk grafik yang tenaganya, bukan tenaga ya, gayanya ya, drag kekuatannya ini juga sama ya, dia pasti akan mendekati sama dengan grafik ini ya. Nah untuk hasilnya nanti kita bisa lihat di sini ya, di report. Nanti kita pilih yang apa ya, force ya. Nah ini untuk mobil kan, tadi kita klik mobil, kita boleh kita print ya, print, kita bisa lihat ya. Kalau ini kita save ya, atau kita print boleh ya. Kita close, sudah. Itu kita bisa lihat di sini ya.
Nah ini ya, nah ini hasilnya ya. Jadi totalnya untuk gaya drag ya, gaya drag itu nilainya ini ya, 1,21 ya, 1,21 yang hasil dari perhitungan ini tadi ya. Kemudian untuk yang pressure-nya ini, untuk yang total gayanya ya, ini kebaliklah, ini gaya dragnya, ini koefisien ya, ini koefisien dragnya 1,21 ya. Kemudian untuk yang apa namanya, gaya dragnya 646 ya, ini ya, ini kita ambil ya, dengan interaksi yang 100 tadi ya, dan interaksi yang sejumlahnya 100 ya. Baik, nah ini bisa kita untuk melihat hasilnya ya, kita bisa buka yang tadi yang ini. Nah ini ya, kita buka ini ya, kemudian kita pilih edit, kita tunggu ya sampai muncul. Nah muncul seperti ini ya. Nah kita bisa lihat bagaimana sih kontur dari pressure misalkan pada mobilnya ya. Kita bisa milih kontur ya, kita oke. Kemudian di sini untuk lokasinya ya, kita pilih mobil ya, pressure, kita mau lihat pressure-nya. Kemudian di sini kita mau lihat konturnya ya, kita tambahin nolnya supaya lebih halus gitu ya. Kemudian kita apply ya, terapkan. Nah konturnya seperti ini, jadi pressure-nya tengah ini agak lebih besar ya, ini kelihatan ya, merah, jadi pressure-nya lebih besar. Supaya dia lebih halus, nanti bisa kita conteng ini ya, winner ini bisa kita conteng ya, ini biar seperti ini kelihatan ya. Jadi hanya mobilnya yang kelihatan. Nah, jadi ini pressure-nya di sini cukup besar ya, ini 7 ya, 700 ya, nolnya 2 di belakang koma ya, nolnya 2 ya, karena di sini plus 2 jadi 700 putusannya. Nah kemudian kalau kita melihat kontrol dari kecepatannya ya, yang jadi kita bisa memilih di sini lokasinya dulu ya, karena kalau nggak ada lokasi kan nggak bisa kita ya. Ke lokasinya dulu, kita ambil yang plane-nya seperti ini, kita oke. Nah kemudian di sini arahnya ya Z ya, karena Z di sini kan, Z arahnya Z, berarti dia nanti bidangnya bidang ini ya, bidang XY kan, bidang XY ini, XY kan. Nah ini Z-nya kita bisa tarik ya, misalkan ini sini, misalkan di tengah-tengah ini nggak masalah ya, tengah-tengah sini misalkan ya. Kita apply. Nah dia kepotong ya, samping-samping dia kepotong ya. Ini bisa digeser, misalkan terlalu jauh digeser lagi, misalkan ini apply. Nah bisa ya ini. Nah kemudian kita melihat kontur dari kecepatannya, misalkannya kita pilih kontur, oke. Kemudian lokasinya jangan mobil ya, kita ambil yang plan 1 tadi ya, yang kita bikin tadi, yang plan ini ya, plan 1. Oke, ini pressure kita ganti misalkan dengan velocity, oke ya. Dan ini kita tambahin nolnya misalkan, nah supaya lebih halus. Nah, oke, ini boleh berapapun boleh ya, nggak masalah. Play. Kita tunggu. Nah ini kelihatan kan, kontur kecepatannya kelihatan seperti ini. Nah ini kecepatan ya, kontur kecepatan. Nah kenapa di atasnya nggak ada batasannya, dia langsung ini bebas ke batas, karena pada dinding tadi kita milih yang apa namanya, bukan wall ya, semari ya, semari, kita pilih semari, jadi turunnya seperti ini. Kalau kita pilih wall nanti, maka dia akan bentuk seperti ini. Nah ada batasan ya, ada istilahnya, ada lapisan batas ya, tergantung nantinya. Kalau misalkan pengujiannya kita kira-kira ada dindingnya, misalkan kita pilih wall ya, kalau nggak ada kita pilih semari ya, jadi biar bebas ya seperti ini ya. Nah kalau kita melihat kontur dari pressure, bisa kita klik lagi konturnya ya. Nah tadi kecepatan, kita pilih lagi yang plane tadi kan, kemudian kita pressure, udah ya, pressure kita kali tambahin nolnya 1 ya, ini pressure ya. Nah ini pressure, oke kita apply. Nah ini pressure ya, tapi terhilangkan dulu contengannya nomor 1. Nah ini pressure-nya nggak kelihatan ya, contengin supaya kelihatan nih pressure-nya. Oh ternyata pressure-nya depan sangat
besar pressure-nya ya, ini sangat besar di depan pressure-nya ya. Oke, kemudian naik di sini. Oke, gitu ya. Yang lain-lain bisa nih kita pilih, misalkan maunya change pressure, bisa kita misalkan ada turbulent kinetic energy, misalkan apply. Nah, seperti ini turbulent energinya. Oke, di sini kecil nilainya, nanti yang besar ya, jadi semakin kecil turbulensinya ya, energi. Dan ini ya bisa dicari di sini ya. Oke, itu ya. Jadi kita contengnya, conteng ini ya. Di kontrolnya kita harus seperti ini. Nah, kalau melihat aliran misalkan ya, kita bisa milih yang ini ya. Oke, ini streamline. Oke, streamline itu yang seperti ini ya. Kalau di gambar ini seperti ini. Nah, ini namanya streamline ya, ini ya. Ada alirannya sini ya. Ini alirannya bagaimana sih gambaran alirannya? Nah, ini ya, ini namanya streamline ya, ini. Nah, ini namanya streamline. Jadi kalau misalkan spoiler ada di sini, maka dia akan naik gitu ya. Oke, jadi kita bisa pilih streamline. Nih kita pilih yang boleh 3D ya. Domainnya bukan ya, ini tetap startnya. Oke, startnya dari apa? Ini depan ini kan. Nanti inlet ya. Velocity inlet ya depannya. Oke, ini tambahin, misalkan tambahin 0 ya. Inlet. Ini udah. Kita apply ya. Terapkan. Nah, ini kelihatan ya streamline-nya seperti ini. Nah, streamline-nya seperti ini kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat animasinya, bagaimana sih animasi streamline-nya? Tinggal kita klik ini ya. Ini ya streamline, kita apply ya di sini, apply ya streamline. Kita lihat. Nah, seperti ini kan. Lihatin itu aliran fluidanya. Nah. Oke, sebagian ketinggal ya. Tinggal kenapa? Karena ada hambatan ya. Hambatan karena apa? Karena adanya bidang ini ya, ada luasan di depan ini yang menghambat laju aliran fluidanya ya. Streamline. Nah, makanya itu disilahkan dengan drag ya, misalnya ada namanya gaya drag, gaya hambatan ya, gaya hambatan seperti ya, sepertinya. Nah, seperti ini kan, ada hambatannya kan. Nah, kalau dia jongkok ini semakin kecil hambatannya ya, kalau dia berdiri seperti ini hambatannya akan besar ya. Gaya drag ya, kayak gini ya, ini gaya drag berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan gaya ya, dengan luas penampang. Semakin besar luas penampangnya, maka gaya dragnya akan semakin besar ya. Stop ya, ini stop, tinggal dimatiin sini aja ya. Stop ini. Baik ya. Filenya bisa di save nanti ya. Mudah ya untuk melakukan analisis, jadi kita bisa tahu ya ternyata berapa sih di sini ya kecepatan koefisien dragnya. Tadi kita bisa ambil data tadi ya, ini ya, data ini ya, untuk ya ini. Nah, data ini ya, ini data ini ya. Oke, ini masih error ya Bapak. Ini ya, ini untuk drag ya, ini untuk pressure ya. Ini bisa lihat di sini aja ya, lihat di sini ya, bisa lihat di sini, copy, kita taruh di sini ya. Ini untuk satu ya, untuk mobil yang di atas. Nah, ini total untuk gaya drag, bukan gaya drag ya, coefficient drag 1,221 ya. Kemudian ini nggak usah dilihat ya, ini nggak usah dilihat. Terus kita lihat yang ini lagi ya, untuk yang pressure 646 Newton ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nanti untuk yang selanjutnya yang ini ya, coba nanti dihitung sendiri ya, yang ini, yang untuk mobil yang kedua itu berapa gaya dragnya dan koefisien dragnya ya. Nanti kita bandingkan nanti ya, kita bandingkan berapa sih perubahannya ketika kita beri kemiringan di sini ya, beri kemiringan di sini. Berapa sih penurunan gaya dragnya, atau berapa sih penurunan koefisien dragnya ya. Kan koefisien drag itu semakin besar ya semakin kada bagus ya, ya gitu ya. Baik, sampai di sini ya materi kita untuk belajar ANSYS ya, untuk menjawab soal
soal ini ya. Salah kata saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.